Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Suciadene dari kelas 3A Agribisnis Pangan. Di sini saya akan membuat video untuk praktek pengganti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu korelasi Reich-Sperman. Syarat uji korelasi Reich-Sperman yaitu yang pertama digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel. Yang kedua, distribusi data tidak harus normal yang berskala ordinal yang dapat digunakan yang dibuatkan ranking. Terus yang ketiga, besar sampel 5 sampai dengan 30. Langkah-langkah dalam uji korelasi Sperman yaitu yang pertama, membuat hipotesis, kedua, membuat tabel penolong untuk menghitung ranking. Yang ketiga, menentukan rumus atau P harga hitung dengan rumus RS sama dengan koefisien korelasi Sperman, D total sama dengan total kuadrat selisih antara, N sama dengan jumlah sampel penelitian. Interpretasi Reich-Sperman. Yang pertama, P hitung P tabel yaitu P hitung lebih besar P tabel. H 0 ditolak. Kedua, kekuatan korelasi P hitung 0,00 tidak ada hubungan, 0,01 sampai 0,0009 hubungan korelasi kurang berarti. 0,10 sampai 0,29 hubungan lemah. 0,30 sampai 0,49 hubungan sedang. 0,50 sampai 0,69 hubungan kuat. Lebih dari 0,69 sampai 0,90 yaitu hubungan mendekati sempurna. Yang keempat, arah korelasi P hitung. Positif itu sama dengan searah, negatif itu berlawanan arah. Sekian dari saya pembahasan materi tentang korelasi Reich-Sperman. Di sini saya akan menjelaskan tentang membawakan materi tentang uji Mann-Whitney atau U-test. Manfaat atau yang dapat digunakan untuk uji Mann ini, yang pertama digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel tidak saling. Yang kedua, data ordinal. Yang ketiga, alternatif bagi uji T jika data tidak terdistribusi normal. 4. Membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Yang kelima, digunakan untuk menguji apakah dan mean populasi sama atau tidak. Rumus sampel kurang dari 20, maka N21 atau 22 N2 yang terhingga kurang dari 20. Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, di antara nilai UI dan U2 yang lebih kecil digunakan sebagai U hitung untuk dibandingkan dengan U tabel. Yang kedua, signifikan. Tabel U sampel kurang dari 20, U dihitung terkecil kurang dari 9 U, H0 ditolak. Pada sampel besar lebih dari 20 digunakan dua kurva normal. Yang ketiga, dengan kriteria pengambilan keputusan. Itu penjelasan dari uji Mann-Whitney. Di sini saya juga akan menyampaikan materi tentang uji tanda atau Sigg test dan juga Wilcoxon. Yang pertama, uji tanda atau Sigg test. Yang itu pertama, uji yang digunakan
untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata atau tidak dari pasangan. Yang kedua, data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan negatif. Yang ketiga, hanya melihat arah dan adanya perbedaan nyata atau tidak untuk setiap pasangan data. Langkah-langkah penyelesaian SIG test. Yang pertama, bandingkan nilai pasangan data yang tersedia, beri tanda positif atau negatif. Yang kedua, hitung jumlah data yang masuk tersiap tanda positif maupun negatif, lalu ambil data tanda positif sama dengan T. Yang ketiga, tentukan hipotesis. Yang empat, menentukan nilai T pada tabel distribusi normal. Menentukan nilai T pada tabel distribusi binomial. Terakhir, menentukan kriteria pengujian. Selanjutnya, Wilcoxon Signetrechtstank pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1949 sebagai penyempurnaan uji tanda. Skala data yang digunakan yaitu minimal ordinal. Terima kasih. Baik, di sini lanjut saya akan membahaskan materi tentang uji Eisenhower test. Uji Eisenhower test yaitu untuk menguji pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan sesuatu tindakan atau treatment di mana setiap subjek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Syarat uji Eisenhower adalah sampel berasal dari populasi yang acak. Data berdasarkan nominal dengan dua individu yang berhubungan. Langkah-langkah uji Eisenhower yaitu pertama, tentukan hipotesis dan tingkat signifikasi. H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. H1 sama dengan terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, kelompokkan data pada tabel kontingensi 2x2. Yang ketiga, jika A tambah D lebih kecil dari 10, gunakan uji binominal. Yang keempat, jika A tambah D lebih besar 10, maka hitunglah. Yang kelima, tentukan keputusannya berdasarkan daerah tertentu. Baik, itu terdapat materi-materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.